masalah cinta gue sukses tapi gue gembel, nah mendingan gue kerja aja tapi gue kaya. Kalau masalah cinta bisa dibeli, ya kan? Iya. Jadi gue sempat tukang-tukang sama Gopal. Kalau gue kan sampai sekarang masih tukang kan, karena dia adalah temen gue yang baik. Kalau gue sudah baca ya ceritanya. Ya gue sih nggak tahu apakah itu benar, apakah itu tidak. Tapi kalau bertanya bagaimana Gopal terhadap gue, dia orangnya baik, sangat baik, sangat sopan, tidak pernah melakukan hal-hal yang gimana ke gue. Gue rasa sih kalau misalkan ada itu mungkin saja perempuannya juga mau, tapi jadi ya namanya laki kalau dikasih begituan ya masa lu tolak sih ya kan gitu. Tapi kan gue juga tidak bisa membenarkan ini gue sebenarnya atau enggak, yang tahu kan dia punya Gopal sendiri, tapi kayaknya dia lagi menyelesaikan masalahnya. Selama kami mengenal Gopal percaya nggak orangnya seperti itu. Kalau kesepengetahuan gue sama gue kenal dia dari beberapa tahun dari 2014, gue sih tidak pernah merasakan pelecehan seksual ya. Mungkin dia yang gue sering lecehin malah. Gitu. Dia tanya sama gue, percaya nggak sih? Kalau gue sih mikirnya enggak gitu. Karena yang gue tahu Bapak orang yang sangat sopan sih. Dia tidak akan grepe-grepe atau apa kalau nggak izin duluan ya. Dia tahu kabar kita itu dari mana? Dari media lah. Satu proyeknya Gopal gitu. Iya, proyeknya Gopal. Dia bilang apa? Ya biasa lah gitu lah ya, lagi diselesaikan aja masalahnya gitu ya. Terus itu cuma bilang ya semoga cepat selesai. Cuman ya itu tadi ya itu ya, sosial media tuh sekarang jahat banget ya. Sosial media tuh bisa dibawa ke positif, bisa dibawa ke negatif. Kan negatifnya ya begini, positifnya banyak satu hal-hal yang misalkan dari berita apa, ada bencana apa, urusan apa di dalam dunia ini kita bisa tahu lewat sosial media. Jadi yang buruknya yang kayak gini, tiba-tiba ada gosip pelecehan seksual, nanti ada lagi apa, Belum, terlalu banyak kejadian ya, nggak harus gue ingat semua sih. Tapi trauma juga maksudnya? Enggak trauma, karena konsekuensi sebagai selebriti ya kan, apalagi punya sosial media yang followersnya banyak ya itu konsekuensi. Tapi kapan dimusuhin? Ya kalau dimusuhin sama orang yang gue nggak kenal sih nggak ada masalah ya, karena jangan dimusuhin sama orang-orang di sekeliling gue yang memang mereka udah kenal gue lama. Bisa nggak lu pindah ke sini? Oh iya. Memang kita selalu keep kontak, WhatsAppan, at least WhatsAppan setiap hari kayak lagi ngapain atau apa, nanya kabar. Yang mereka yang datang itu adalah mereka yang memang dekat sama gue semua. Beneran pindah yang ada huruf A. Yang lo Kan nama anak gue Aska ya, mohon maaf nih. Jangan direntet-rentetin ya. tahu Hubungannya dengan Aska itu gimana? Anak gue nomor 2 namanya siapa? Ya udah, terus kalau gue bikin love Aska, masa gue nggak boleh mencintai anak gue sendiri? Ini kan pakai Z ya, Aska. Nah, siapa? Lah, jadi gini, gue bikin cincin yang ada namanya, ini juga ada namanya semua. Itu sama Kak Amel. Kak Amel waktu itu bikinnya, ya karena gue udah cinta banget sama itu cincin, dia bilang, udah nggak apa-apa lah kan, nggak usah dibenerin. Anak gue yang kalung juga namanya S. Kadang-kadang kita spellingnya suka salah, jadi mungkin kalian itu misalnya di situ. Tapi nggak usah disangkut-pautin sama Aska yang ini, Aska yang gitu, nggak ada. Tapi sebenarnya disebutkan nggak nih dengan adanya ini kayak dengan Askara sama pemimpin Kenapa? yang dengan Askara Merasa disebutkan nggak dengan adanya? enggak lah, nggak merasa disebutkan apa-apa. Lagian kan itu laki juga udah cerai, ya kan? Jadi kenapa? Ada masalahnya di mana? Katanya. Apa lagi? Tapi yang soal di blognya namanya itu kata Kak Fitri ada A1, A2 kayak Iya kan banyak kan, ada 1, A2, ayo lu mau yang mana? Ayo. Kan gue single, gue berhak dong untuk deket sama siapa aja sebelum menjenjang sesuatu yang lebih serius, yaitu pernikahan. Daripada nanti gue gagal lagi, ya kan nggak mau dong, masa keempat kali gue gagal. A1, A2 ini siapa sih? Sosok A1, A2 ya laki-laki yang jelas.
dia siapanya. Gue tuh sekarang karena bertambahnya umur, bergantinya tahun, gue tuh sekarang pengen punya sesuatu rahasia gitu soal percintaan. Karena gue trauma sama ibu gue, percintaan gue umbar, tiba-tiba nanti ke DM Instagram laki gue ada cabe-cabean lah, DM goda-godain, kirim gambar-gambar toketnya lah, apa segala macam. Gue trauma gitu. Boleh dong gue trauma, boleh dong gue tidak mengumbar masalah percintaan gue untuk kali ini saja gitu, sampai nanti kalaupun nanti jadinya sampai menikah pun kalian akan tahu siapa orang. Soalnya gue takut cewek zaman sekarang tuh berani-berani bro, bener deh, gue gak bohong. Apalagi terkait yang marah-marah nih Postingan Instagram Postingan itu ya. Instagram. ya Nah, katanya kayak ada berdebat. soalnya sama artis-artis mana aja temen-temen gue. Dan gue tidak pernah menyebutkan nama lengkap atau nama panggilan, nggak ada. Jadi kalau kalian semua mau mengasumsikan untuk siapa si ini sih, silakan aja. tapi terkait dengan inisial MM merasa dicemarkan nggak dengan inisial M? Emang dia udah nyebutin NM? N doang. Katanya sih rumor M. itu Kalau dia nyebutin NM, gue sikat. Tapi nggak ada. Nah ya udah, jangan bikin emosi. Tapi kan itu mau mengenal sosok si N ini nggak sih Kak Niki? Enggak, gue in real life ya, untuk ketemu orangnya itu gue tidak pernah ketemu. Jadi gue nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi kalau dengar soal yang aneh-aneh, iya. Tapi kalau kayak ketemu kayak teman-teman selebriti lain tuh nggak pernah. Sebelumnya emang nggak kenal kayak. Sebelumnya emang nggak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Walaupun ya beda ya, gue kan kalau gue kan artis ya, gue punya program di TV, gue muncul tiap hari. Ulala. Ya gue nggak tahu kalau dia muncul di mana. Jadi gue kenalnya cuma sama artis pop aja, kalau nggak tahu nggak kenal. Tapi sempat ngobrol nggak sih Nyai, akhirnya masalah ini jadi kontroversi gitu, akhirnya Nyai sempat pengen negor dia atau gimana gitu. Oh, Atau ada enggak komunikasi lah. gitu? Enggak lah, pokoknya selama dia tidak menyebutkan nama gue atau inisial NM kan cuma Nikita Mirzani, nggak ada masalah, silakan. Tapi yang jelas gue tidak pernah kenal sama dia, gue tidak pernah punya masalah sama dia. Ya udah itu aja. Ini kan sempat diseret-seret sama Aska yang itu tuh. Tapi sementara sebenarnya kenal nggak sih Nick sama Enggak, Aska yang nggak sedang pernah disangkut ketemu, pautkan? nggak pernah ketemu, tidak pernah kenal, mungkin akan kenal. Gak ada masalah dong, kan dia udah jadi duda. Nah, kan urusannya lagi dibanding sama dia. Lu nggak tahu gue mau banding mau apa, kan katanya kenal apa enggak. Kalau sekarang nggak kenal, mungkin nanti gue akan kenal. Jadi cincin itu Aska ya, bukan Aska ya. Aska. Harusnya Aska, aku. love Aska. Jadi satuan gue itu ada Askara. Dong. Apa aja lah, mau anjing kek. Hari. Ini nih ya, nih selebrita ini nih, nanti narasinya ngaco nih. Ayo coba. Oh, expose. Iya, oke. Iya. Apa mau nanya apa? Enggak, kalau selanjutnya ini kan Kak Fitri udah setuju banget. Ya. Katanya Niki kurang. Iya. Iya, namanya seorang kakak, ya berhak aja mau bilang apa aja, karena kan dia ngelihat bagaimana gue bahagia sama yang ini, sama yang itu. Ada lagi? sebagai single parent berharap susah Kabarnya jadi single parent. Ngomong apa sih? WhatsApp aja deh. WhatsApp deh. Apa ngomong apa? Gimana sebagai single parent? Susah senang seperti Susah senang sebagai single parent. Selama gue menjalani sebagai single parent dengan 3 anak dari laki-laki yang berbeda, tidak pernah ada kesusahan. Karena dari anak 1, kedua, ketiga rezekinya berbeda-beda. Gue menikmati sebagai single parent, jadi ibu dan seorang ayah di rumah untuk merawat 3 anak gue tanpa bantuan siapapun. Semua gue beli sendiri, nggak ada campur tangan dari mantan suami. Walaupun gue waktu itu tertatih-tatih untuk menjadi seorang Nikita seperti sekarang, bisa menaikkan harga diri dan segala macam itu benar-benar sendiri. Jadi kalau ditanya susah senangnya, banyakan senangnya, nggak ada susahnya. Setiap nambah anak pasti gue nambah sesuatu, setiap nambah anak pasti ada sesuatu. Tapi sempat merindukan sosok ayah nggak sih buat anak-anak? Gue udah biasa sendiri sih, jadi kalau ngirimin sosok ayah sih enggak. Anak-anak gue yang ke satu aja kan udah 14 tahun, dia udah yang penting miminya happy, that's it, selesai.
Nik, lu nambah anak, emosi lu semakin turun atau semakin naik? Tergantung nih. Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Tapi kayaknya kalau sekarang emosi udah nggak terlalu naik-naik amat, bisa dikontrol. Apa karena anak udah mulai ngingetin? Enggak juga. Anak gue tuh bukan melihat gue di luar dari rumah, tapi anak gue melihat gue ketika gue ada di dalam rumah. Jadi anak gue tuh anak yang super dewasa, pintar, tidak seperti anak-anak orang lain yang suka menghujat, suka membuli orang, suka mengomentari orang. Enggak. Jadi anak gue ketika miminya masuk rumah, ya dia jadi seorang ibu yang merawat anak-anak. Oke, ada keluhan nggak dari mereka? Bukan bapak lu lain. Tapi mereka kompak nggak? Keluhan itu dari kalian. Anak-anak gue bapaknya beda, kalian yang mengeluh. Gue bingung. Dalam banget sih. Lu yang ngomong. Di belakang ini memang kan lu lebih tenang, maksudnya nggak meledak-ledak kayak dulu gitu. Apa karena secara ekonomi gue lebih mapan sekarang, lebih banyak yang diurusin lah, usaha segala macam, apa karena itu? Iya, karena itu salah satunya. Buat gue, kalau gue sih pernah kalau mau berantem aja bisa aja. Cuman gue malu gitu. Kok gue kemarin udah melawan satu organisasi yang besar, yang pengikutnya satu Indonesia, tiba-tiba gue harus berantem lagi sama cucumu, itu gue menjatuhkan harga diri gue gitu loh. Jadi siapapun sekarang yang gue ya harus gue aja. Sampai gue benar-benar pengen balas, baru gue balas. Kalau enggak ya gue diem. Belum nemu musuh sepadan? Belum untuk saat ini ya. Standarisasi gue untuk berantem sekarang terlalu tinggi. Berarti ini bola udah nggak pernah ditanggepin? Udah nggak sama sekali. Ya udah aja Instagram gue kan ada paling aja. Dokter usia mempengaruhi nggak sih kan ini? Apa? Dokter usia mempengaruhi nggak sih sekarang jadi ada Enggak alat? juga. Banyak kok yang udah nenek-nenek ribut-ribut aja. Faktor asmara. Faktor enggak juga. Enggak ada yang bisa memegang gue, yang bisa mengkontrol diri gue sendiri ya gue sendiri. Ini katakan ini pernah bilang katanya lu udah bakal berhenti huru hara lagi. Ya kan udah. Makanya follow dong Instagram kami jadi Mawardi _172. Tapi ini mereka nama-namanya belum masuk penjara nih. Kan niatnya pengen masukin mereka nih. Gimana sih? Bagaimana? Banyak nama-namanya belum masuk penjara nih. Niatnya pengen masukin mereka biar apa? Gimana lanjutannya? Sudah, kau tinggal tanya aja Polres Jakarta Selatan siapa yang akan sebentar lagi. Nih, Kalau gue kan silent major. nih dengan kaitan video klip lu nih, gambaran lu banget. Lu pukul lawan-lawan lu setiap itu atau bagaimana sih? Oh iya, cuman kalau ini kan divisualisasikan dipukul beneran. Kalau yang di sosial media kan ya cuma sebatas itu aja. Udah kali ya. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lebih penting? Nggak ada? Lagi tuh. Cinta gua cinta gua sukses tapi gua gembel. Nah, mendingan gua kerja aja tapi gua kaya. Kalau masalah cinta bisa dibeli. Ya kan? Apapun bisa dibeli asal lu duitnya banyak. Ya? Tidak trauma untuk menikah kembali. Nggak trauma. Yang trauma kalau gua nggak pernah trauma sih untuk menjalin satu hubungan gitu. Karena buat gua nanti kan anak-anak gua akan dewasa. Gua nggak mau dong tinggal sendirian. Gua kan juga pengen yang ada yang nemenin tidur, temenin gua ngobrol tiap malam. Apalagi gua orangnya kepoan kan. Jadi gua nggak ada rasa trauma untuk nikah lagi. Lalu nanya, minum dulu. Gua udah kering. Iya. Makan dulu ya. Bikin lagi loh. Bisa aja lo disuruh-suruh orang. Nyai tapi emang tambah cantik Nyai sekarang nih. Foto dulu. Mukanya beda banget sekarang. Dari dulu sampai sekarang gue ikutin. Ini foto lu kan ini. Enggak benar. Ini foto lu kan ini. Kiri Nyai. Kiri. Lalu Ki. Ini kan Ki. Nyai kiri lagi dikit Nyai. Nyai kiri lagi ya. Nyai makasih.